السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في في دارنا آمين. لا تصحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله مقامه. La tashab, janganlah engkau berteman, man la yunhiduka haluhu, kepada orang yang keadaannya tidak membangkitkan engkau, wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan ucapannya tidak menunjukkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau Imam Ahmad Ibn Athaillah memberikan bagaimana kita berteman, kepada siapa kita berteman. Kalau ada orang yang keadaannya tidak membuat kita bangkit kepada Allah, omongannya tidak membuat kita bangkit kepada Allah, jangan kita berteman sama dia. Jadi teman itu mesti pilih juga. Enggak sembarang kita punya teman. Yang membuat kita jauh dari Allah, jauhin. Iya. Yang membuat kita dekat sama Allah, deketin. Ya, jadi kalau ya keadaannya, akhlaknya, tingkah lakunya membuat kita bangkit kepada Allah, temenin. Omongannya membuat kita bangkit kepada Allah, mau ibadah, kita temenin yang itu kata beliau. Bagaimana bi alla yakuna haluhu wala immatuhu, dengan bahwa tidak adalah keadaannya, wa himmatuhu, dan semangatnya, muta'alliqatan billahi, bergantungan kepada Allah, berkaitan, berhubungan kepada Allah, wa maqaluhu, dan ucapannya tidak berhubungan kepada Allah, la yadullu alaihi, tidak menunjuki ia kepada Allah, wa in kana minal ubadi wazuhadi, sekalipun dia itu orang-orang yang tukang ibadah dan orang-orang yang zuhud sekalipun kita lihat tuh orang ibadahnya banyak, ya, puasanya rajin, zikirnya rajin sekalipun, tapi kok hati kita enggak bergerak, kok hati kita enggak bergerak menuju Allah, kok biasa-biasa aja, omongannya kok enggak menggerakkan kita. Itu sekalipun begitu. Wazuhad, dan orang yang zuhud, kita lihat dia kayaknya jauh banget amat dunia, kayaknya sama akhirat, tapi kenapa perbuatannya, tapi kenapa perkataannya tidak membuat kita bangkit menuju Allah?
tidak ada tertanam cita-cita, tidak ada semangat ingin ibadah sama Allah. Kenapa? Nah, itu kata beliau yang begitu tuh tinggalin. Fasuhbatuhu lil muridi manhiyun anha, maka berteman kepadanya bagi seorang murid itu dilarang. Jadi ama yang begitu jangan berteman, sekalipun minal ubad waz zuhad. Bi khilafi suhbati man yunhiduka haluhu wa yudulluka 'ala Allahi maqaluhu bi an takuna himmatuhu muta'alliqatan billahi murtafi'atan 'anil makhluqin la yalja'u fi hawaijihi illa ila Allah ta'ala wa la yatawakkalu fi umurihi illa 'alaihi subhanahu wa ta'ala. Bikhilafi, lain halnya suhbati man hundiku halhu, lain halnya orang yang keadaannya membuat engkau bangkit, wa yadulluka, dan memberikan petunjuk engkau, alallahi, kepada Allah, maqaluhu, omongannya. Jadi lain halnya berteman kepada orang yang keadaannya, sifatnya, akhlaknya, tingkah lakunya, perbuatannya itu menunjuki kepada Allah. Perkataannya membuat kita bangun, bangkit, ingin ibadah sama Allah. Bi antakuna himmatuhu muta'alliqatan billahi, dengan bahwa adalah semangatnya berhubungan kepada Allah, berkaitan kepada Allah, murtafi'atan anil makhlukina, dia jauh daripada makhluk, la yalja'u fi hawaijihi illa ilallah ta'ala, tidak dia berlindung pada segala hajat-hajatnya kecuali kepada Allah. Nih orang yang kayak begini nih, dia tidaklah berlindung hajat-hajatnya, dia tidak sandarkan hajat-hajatnya kecuali kepada Allah. Wala yatawakkalu fi umurihi, dan tidaklah dia berserah diri pada segala urusannya illa alaihi subhanahu wa ta'ala, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qad saqatan nasu min ainihi, sungguh manusia gugur daripada pandangan matanya. Dia enggak lihat manusia. Enggak lihat manusia bukan enggak lihat matanya, enggak ngelihat manusia, bukan. Dia enggak bersandar sama orang. Fala yara minhum darran wala naf'an, maka dia tidak melihat daripada mereka darurat dan manfaat. Dia enggak lihat manusia itu memberikan madarat, dia enggak lihat manusia itu berikan manfaat. Yang berikan madarat dan manusia yang dia lihat adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia enggak sedih kalau ada orang enggak bantuin dia, dia enggak marah ya kalau orang enggak bantuin dia, dan dia enggak lupa diri ketika orang bantuin dia. Kadang kan kita lupa diri kalau ada orang bantuin kita, kita lupa diri. Ada orang enggak bantuin kita, marahnya jadi-jadi. Itu berarti kalau kita lupa diri kita kepada Allah lantaran ada orang bantuin kita, itu kita masih berpegang sama manusia. Tapi kita tetap wajibin diri kita. Ada orang berbuat baik kepada kita, kita mesti berbuat baik sepanjang sesuai dengan perintah Allah. Ya. Ada orang juga ketika ada orang enggak bantuin dia, marahnya bukan main. Ini orang yang seperti ini berarti apa? Orang itu masih berpegang kepada manusia. Ya.
Kita minta bantuan sama orang, kemudian orang itu nggak bantuin kita, marahnya bukan main kita. Berarti kita masih berpegang sama manusia. Tidaklah dia menolak ya bantuan kita kecuali Allah yang gerakin. Begitu pula orang bantuin kita, orang tolongin kita, itu juga gerakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang modelnya kayak begitu, nah, ya, ntar kita lihat. Wasaqatat nafsuhu, dan nafsunya gugur min ainihi, dari pandangan matanya. Nafsunya dia gugur. Setiap tingkah lakunya tidaklah berdasarkan nafsu. Ini nafsu atau bukan ya? Ini nafsu atau bukan ya? Nah, nafsu dia tinggalin, bukan nafsu dia langkah. Fala yusaidu laha fi'lan wa la yaqdi laha hazzan wa yakunu fi jami' a'mali jariyan ala muqtadi syar'i muqtada syar'i min ghairi ifratin wa la tafritin. Wa saqatat nafsuhu min ainihi, gugur nafsunya daripada pandangan matanya. Artinya dia bergerak, dia berbuat tidak berdasarkan nafsu. Nah, ada orang yang modelnya kayak begini. Fala yusaidu la fi'lan, dia tidak menyaksikan bagi nafsunya itu punya perbuatan. Wala yaqdila azan, dan dia tidak meluluskan bagi nafsunya bagiannya. Dia enggak berikan bagian nafsunya. Wa yakunu fi jami' a'mali jariyan ala muqtada syar'i, dan adalah semua perbuatannya berjalan sesuai dengan kehendak syariat. Min ghairi ifratin wala tafritin, dari tanpa ya melampaui batas dan tanpa lalai. Jadi perbuatan orang ini enggak melampaui batas, perbuatan orang ini tidak lalai. Wa hadhihi sifatul arifina billah, ini adalah sifat orang-orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang kayak begini tadi yang kita udah bacain sifat-sifatnya, fasuhbatu min hadhihi halihi wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'murun biha lil muridi li'annaha jalibatun likulli fa'idatin diniyatin wa dunyawiyatin. Fasuhbatu, maka berteman, min hadhihi halihi, daripada keadaan, daripada ini keadaannya, seperti tadi orang tadi berteman sama dia. Wa in qallat ibadatuhu, sekalipun ibadahnya sedikit, tapi kita melihat tingkah lakunya, kita lihat sikapnya, membuat kita bangkit kepada Allah. Ibadah, rasa ingin ibadah kuat di hati kita. Kita dengar ucapannya, rasa ingin ibadah bergerak. Nah gini. Kita kalau dengerin khutbah kan macam-macam tuh. Ada yang kita bergerak, ada yang mendem aja. Itu bergantung bagaimana kualitas orang itu, pengamalannya kepada Allah. Nah, maka kata beliau, maka berteman ya kepada ini keadaan orang tadi, yaitu tingkah lakunya, perbuatannya, sifatnya, gerak-geriknya, membuat kita bangkit kepada Allah, membuat kita ingin ibadah kepada Allah, membuat kita ingat sama Allah. Begitu pula kita mendengar ucapannya, membuat kita bangkit ibadah kepada Allah. Timbul cita-cita, keinginan ingin ibadah kepada Allah. Timbul keinginan ingin merubah. Wa in qallat ibadatuhu, sekalipun dia ibadahnya sedikit, tapi membuat kita seperti tadi bangkit kepada Allah. Wa nawafiluhu, sekalipun sedikit segala sunnah-sunnahnya, ma'murun biha lil muridi, itu diperintahkan dengan berteman kepada bagi murid. Diperintahkan kita berteman sama dia.
Artinya berteman kayak begini, ini berteman namanya Pak. Ini begini namanya kita suhbah. Suhbah namanya nih. Berteman, duduk di majelisnya. Namanya suhbah begini Pak. Kita dengarkan beliau bicara, ya. Dengarkan bagaimana berbuat, ya. Manfaat suhbah adalah kita bisa melihat bagaimana beliau bersikap, beliau ya berbicara. Itu suhbah. Li'annaha jalibatun likulli fa'idatin diniyatin, karena bahwasannya bersuhbah kepadanya, ya, kita duduk bersimpuh kepadanya, jalibatun itu dapat menarik likulli fa'idatin diniyatin, bagi setiap faedah agama, wa dunyawiyatin, dan dunia. Apalagi ngaji seperti ini Pak. Kalau ngaji ini magnetnya kuat, menarik murid untuk ibadah kepada Allah. Makanya orang kalau ngaji lalu punya hubungan baik sama guru, insya Allah salat 5 waktu dia nggak tinggalin, insya Allah. Tapi kalau orang nggak ngaji Pak, walaupun dia kuliah sendiri gitu ya, sekolah ya, baik orangnya ya, baru-baru rajin sembahyang 5 waktu, lama-lama juga jadi tinggal, karena enggak ada pegangan gitu ya. Tapi kalau dia ngaji Pak, ya sama guru siapa aja dia ngaji, kalau dia punya hubungan baik sama gurunya, terus dia ngaji. Paling kagak seminggu sekali dia ngaji, atau 3 hari sekali dia ngaji. Dia datang ke rumah gurunya, dia ngaji, masih belum puas umpama dia ngaji, duduk, namanya suhbah Pak. Insya Allah minimal saja sholat dia nggak tinggalin, insya Allah. Tapi kalau dia nggak ngaji, ya, walaupun cakep orangnya, bagus, baik, ini boleh jadi sangat dimungkinkan sholat dia tinggalin. Kenapa begitu? Saya pernah mengadakan satu penelitian sederhana kepada mahasiswa saya tanyain, pada ngaji apa kagak, punya majlis talim apa kagak? Enggak. Kemudian saya tanya lagi, ya, sholat 5 waktu apa enggak? Saya tanya dalam bentuk ujian. Saya katakan kepada mereka, ini nilainya bukan sholat enggak sholat. Ente sholat enggak sholat urusan ente sama Allah. Kalau amal saya adalah jujur enggak jujur. Itu Pak, yang sholat cuma sedikit, bisa dihitung sama jari, bisa dihitung sama jari. Orangnya baik, bagus, ya, dia kuliah sendiri, pakai duit sendiri, dia kerja kuliah, dia kerja kuliah, kerja kuliah, kan cakep itu. Tapi kalau enggak sholat buat apa? Dan kalau ngaji Pak, insya Allah dia akan sholat 5 waktu. Ngajinya bener. Tadi saya katakan ngajinya bener, punya hubungan baik sama guru, lalu dia continue ngajinya, insya Allah. Minimal aja, itu aja dia. Izid taba'u, karena tabiat ketika bergaul sama guru seperti ini nih, namanya suhbah Pak. Begini namanya suhbah. Izid taba'u, karena tabiat yasriku minat tabi'i, bisa mencuri tabiat yang lainnya. Kalau temannya baik, insya Allah akan jadi baik, nyontoh yang baik. Kalau temannya buruk, boleh jadi nanti akan nyontoh yang buruk.
bi khilafi man lam yakun ala hadzal wasfi wa kana sya'nul muamalata zairatan la ghair fala faidata bi suhbati. Bi khilafi, lain halnya, man lam yakun, orang yang tidak ada, ala ada sifati, ala hada wasfi, atas ini sifat, wa kana sya'nuhu, dan adalah keadaannya al muamalata zairata, bermuamalah, berinteraksi yang jelas, la ghairu, tidak ada, la ghairu, tidak kenapa, tidak yang lain, fala faidata fi subatihi, maka tidak ada faedah di dalam berteman sama dia. Suhbah begini. Jadi kalau umpama enggak ada seperti tadi yang di atas disebutin, ya, simpelnya, tingkah lakunya, perbuatannya, sikapnya tidak membuat kita bangkit kepada Allah. Omongannya, perkataannya, tutur sapanya, ya, tidak membuat kita bangkit kepada Allah. Enggak bangun kita kepada Allah. Enggak ada rasa ingin ibadah kepada Allah. Ya. Itu yang kayak begitu kata beliau, fala faidata fi subati, tidak ada faedah kita duduk di situ berteman sama dia. Masya Allah. Apalagi mah sampai membawa kepada hal yang buruk, apalagi. Jadi kita pilih-pilih juga teman duduk kita, pilih-pilih juga, ya. Summa la yakhlu imma ayyakuna mislaka, kemudian tidaklah sunyi ada kalanya bahwa ada dia seperti engkau. Fala yahsulu laka min subati darurun, maka tidak hasil bagi engkau daripada bertemannya kebahayaan. Wa imma an yakuna dunaka wa huwa asyara ilaihi, dan ada kalanya bahwa, ya, di bawah engkau, ya. Jadi summa la yakhlu, kemudian tidaklah sunyi, imma ada kalanya, ayyakuna, bahwasanya orang itu mislaka, orang seperti engkau, berteman seperti engkau, kelasnya seperti kita. Fala ya'sulu, maka tidak hasil bagi engkau min suhbatihi, daripada bertemannya, dorarun, oleh satu madarat, kelasnya seperti kita. Jadi kita berteman, ada yang di bawah kita, ada yang sekelas sama kita, ada yang di atas sama kita. Ya. Jadi ada yang di bawah kita, ada yang sekelas sama kita, ada yang di atas sama kita. Yang di atas sama kita ini akan memberikan manfaat buat kita. Yang di atas ini dalam artian apa? Itu membangkitkan kita kepada Allah. Ya. Omongannya membangkitkan kita kepada Allah, perbuatannya membangkitkan kita kepada Allah untuk pengen ibadah. Nah, itu yang di atas kita, kelas di atas kita. Bukan di atas kita orang kaya, bukan, orang pejabat, bukan, ya. Jadi orang yang bisa membangkitkan kita kepada Allah, omongannya atau sikapnya, itu orang berkelas. Nah, orang yang sepantaran sama kita, sepantaran bukan sepantaran umur, kelasnya kita di sisi Allah, ya, kata beliau itu enggak ada madaratnya, jadi biasa aja. Nah, kalau orang yang di bawah kita, ini akan lebih madarat, akan mendatangkan madarat. Berteman sama orang yang di bawah kita akan mendatangkan madarat. Ya, bagaimana tuh? Kok bisa mendatangkan madarat? Iya, ini kelas berteman yang di bawah kita bukan dia orang miskin, bukan. Bukan dia orang, bukan pejabat, bukan. Iya. Yang di bawah kita, kelasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan disanjung-sanjung, kita akan dimulia-mulia, padahal kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Akan jadi apa kita kira-kira kalau disanjung, dimuliakan, padahal kita orang yang jauh dari Allah. Semakin jauh dan jauh kita dari Allah. Emang gitu Pak. Kita kalau berteman sama orang yang tua, lebih tua ya, apa kata dia? Ya Allah, masih muda banget ya. Dikata masih muda banget, kita lupa diri. Iya, berteman sama yang muda udah tua banget ya. Kalau itu mungkin bagus itu. Yang muda kita dibilang udah tua, kita jadi ingat. Ini kalau umpama dia puja kita, dia bilang, oh Bang Haji mah udah hebat, nggak ada orang kayak Bang Haji. Baru tumben saya temuin yang kayak begini. Padahal kita jauh banget dari Allah. Semakin lupa kita kepada Allah. Ya, jadi berteman itu ada yang sekelas sama kita, ada yang di atas kita, ada yang di bawah kita. Maksudnya ini adalah kelasnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berteman sama yang di atas kita itu banyak manfaatnya. Ya, membangkitkan kita kepada Allah, membangkitkan kita ibadah kepada Allah, membangkitkan kita jauh daripada maksiat kepada Allah. Nah, ada yang sepantaran kita, sepantaran bukan umur, kelasnya di sisi Allah. Ya. Ada yang di bawah kita, ini akan mendatangkan bahaya. Apa itu maksudnya? Insya Allah minggu depan kita akan bahas ini. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka su'batuka man huwa aswa'u halan minka wallahu a'lam bishawab.